jiwanya angkuh, ngerokok saja. Betul nggak? Secara nuding saja, mana rumahnya Pak Hasan tuh, sono tuh, ketangguhan sobutin. Mana rumah Hasan? Oh di situ. Orang perempuan ketika menunjuk jangan membuka kelek lebar-lebar. Kalau ngomong tangannya bergerak, jangan lebih daripada badan kita. Paham bikin kan? Ini dalam gerak sehari-hari, ini perlu diperhatikan. Kalau engkau ini dihormati orang, paham nggak? Duduk saja. Ketika pakai tapi, pakai celana, pakai rok, duduknya juga berbeda. Kalau pakai rok, jangan sekali duduknya ngangkang gitu. Paham bikin ke? Minimal paham bu, memperhatikan begini. Gawat tas, ini kalau pribadi ya. Ditaruh meja, beli bener ini. Bakat tas ke, ya cara buka tas juga harus jelas. Ojo, iya, buka tangan kiri, taruh di samping atau di bawah atau di pangku. Ini gerakan perempuan yang terhormat. Dari gerak awal saja orang bisa menilai berapa harga dirimu. Paham bikin ya? Wis nganggo kerok mini dodoknya ngangkak. Jadi kalau berjalan itu jangan terlalu lurus sekali, kelihatan malesnya, jangan negak sekali, kelihatan sogongnya. Kira-kira mata kita horizontal, lempeng. Jalan kita lihat dengan mata kita, sekedar yang lempeng jalannya. Dan ketika berjalan diusahakan jangan menimbulkan suara. Dari berjalan saja ini akan menciptakan gerakan kita ini, menciptakan kepribadian. Itu satu. Yang gampang-gampang aja Pak ya. Itu satu. Kemudian Kanjeng Nabi bagaimana makannya diceritakan orang. Yuk, ini penting sekali. Kalau masalah yang spiritual itu adalah barangkali susah ya, yang gampang-gampang aja. Ini Nabi ini utusan Allah, artinya dilengkapi dengan segala akhlak-akhlak yang mulia. Nabi ini kalau makan, bilang kata Nabi, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Kita ini kalau makan nunggu lapar. Kalau sudah makan nggak sampai kenyang. Ada apa sebetulnya? Kemudian Nabi kalau makan menggunakan 3 jeriji. Dan Nabi kalau mengunyah sampai lembut sekali baru ditelan. Yuk kita belajar. Kalau kita makan sudah dalam keadaan lapar, itu lauk yang paling enak makan itu beserta lapar. Kalau kita makan sate, dendeng, sambal goreng, perutnya nggak lapar, enak nggak? Kalau makan sama tempe saja, perutnya lapar, enak nggak? Jadi makan apa saja, kalau disertai lapar jadinya enak. Lamun karo uyah sanga bae, enak. Iya. Nah, ibu-ibu apa sekalian, makan pagi sama makan siang, mana yang lebih sedap? Paling enak makan siang setelah kita bekerja, tapi bangun tidur perut kita masih malas, betul nggak? Nggak makan banyak makan pagi itu kan belum lapar. Nah itulah makanya satu. Dan apabila makan Nabi tidak sampai kenyang, karena ukuran orang makan, kata Kanjeng Nabi, makan itu hanya untuk
menghilangkan lapar. Kalau lapar aja hilang ya sudah. Nah sekarang ibu-ibu kalau makan sudah laparnya hilang, lauknya masih ada, uruk enggak? Pingpira uruk ya. Sampai atapnya 3 meter, oh sampai utangnya ngincong. Kenapa demikian? Bahwa Nabi makan tidak sampai kenyang itu, bahwa di dalam perut itu ada 3 bagian. 1 untuk udara, 1/3 untuk udara, sebagian untuk air, sebagian untuk makanan padatnya, sehingga napas pun menjadi nyaman. Itu 1. Kemudian Nabi kalau makan 3 jeriji, maknanya pulukan iki cilik-cilik. Kalau suapannya kecil-kecil, maka mulut kita mengunyahnya lebih nyaman. Karena suapannya kecil dan kita mengunyah, maka kunyahan itu sampai lembut, baru ditelan. Kalau kunyahan sudah lembut baru ditelan, maka perut kita tidak perlu bekerja keras menggiling makanan, tinggal menghisapnya saja. Makanya cirinya kalau orang makan mengunyahnya bagus sampai lembut, nah itu dalam waktu singkat langsung menimbulkan energi, tenaganya rosamanin. Tapi bagaimana dilegi baik terung jam nabi anu tenaganya kan. Dan juga perut kita ini juga jangan dipaksa menggiling makanan-makanan yang keras, bebannya berat. Akibatnya apa? Menimbulkan penyakit emah. Paham? Jadi artinya zaman dulu Nabi tidak menjelaskan kelakuan semacam itu tuh kepada umatnya. Tapi sekarang di zaman abad 21 kita menganalisa kenapa Nabi berperilaku seperti itu. Karena zaman itu kalau diterangkan dari sisi ilmu kesehatan nggak paham orang, betul nggak? Jadi artinya Kanjeng Nabi dalam tingkah laku sehari-hari itu adalah bimbingan dari Allah, mengandung makna kesehatan, mengandung makna penghormatan, mengandung akhlak yang mulia. Nabi kalau makan nggak pernah berbunyi. Kenapa? Karena orang kalau makan berbunyi menyebalkan. Ini kan artinya mau makan. Niru siapa makan? Kalau